Oke, berjumpa kembali di video kali ini. Bapak melanjutkan kembali di modul 2, dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang Bapak bahas, seperti di video sebelumnya, pada video kali ini, Bapak akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Nah, variasi rangkaian listrik akan menghasilkan nilai yang bervariasi pula bagi arus dan tegangan listrik. Nah, orang yang pertama kali melakukan penelitian tentang rangkaian listrik dan arus listrik dalam satu rangkaian, ya, itu adalah Gustav Robert Kirchhoff yang dikenal dengan hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Nah, di tingkat SMP kita hanya membahas tentang hukum 1 Kirchhoff, sementara nanti ketika kalian sudah masuk lagi atau melanjutkan sekolah lebih tinggi lagi, yaitu di tingkat SMA, kalian masuk jurusan IPA, nah di situ akan dibahas tentang hukum 2 Kirchhoff. Nah, untuk di SMP cukup sampai di hukum 1 Kirchhoff aja ya pembahasannya. Nah, bagaimanakah bunyi hukum 1 Kirchhoff? Jumlah kuat arus yang masuk dan keluar dari suatu percabangan adalah sama. Jumlah kuat arus yang masuk dan keluar dari suatu percabangan adalah sama. Jadi, kata kunci di sini kuat arusnya, jumlahnya. Nah, jumlah itu kalau di fisika maupun kayak di matematika juga sama ya. Simbolnya itu ada yang namanya simbolnya sigma. Nanti simbolnya gimana? Nanti Pak beritahu. Kemudian masuk dan keluar. Jadi yang masuk dan keluar sama. Intinya seperti ini. Kalau yang masuk 5, nanti keluarnya juga harus 5. Yang masuknya 10, nanti keluarnya juga harus 10. Itulah hukum 1 Kirchhoff. Nah, perhatikan gambarnya. Berarti yang masuk di sini adalah IA. IA-nya masuk, baru keluarlah. Ini keluar. IB, IC, dan ID. Nah, jangan berpikir yang masuk 1 yang keluar 3. Bukan. Nggak masalah. Ini namanya gambar. Yang penting nilainya yang kalian perhatikan. Nilai yang masuk sama nilai yang keluar itu jumlahnya sama. Itu yang Pak tekankan. Bukan dari segi gambar, ini cabangnya cuma yang masuk cuma 1, yang keluar 3. Bukan seperti itu. Tapi nilai yang tercantum di masing-masing cabang tersebut, jumlah yang masuk sama yang keluar itu sama. Ya. Nah, secara matematisnya gimana? Oke. Sigma I masuk atau jumlah kuat arus yang masuk sama dengan sigma I keluar atau jumlah kuat arus yang keluar. Nah, yang I masuk kan cuma IA aja. Kemudian yang keluarnya IB, IC, ID. Kalian jumlahkan. Nanti jumlahnya ini baik yang di ruas kiri maupun di ruas kanan nilainya sama. Kalau dia 10 di kiri, maka di kanan juga harus 10. Seperti itu ya. Untuk lebih jelas pemahamannya kalian, aku udah siapkan contoh soal. Ya, contoh soal sebanyak 3 Pak berikan agar kalian lebih mengerti. Oke, kita masuk dulu ke contoh soal yang pertama ya. Contoh soal yang pertama, arus listrik yang masuk ke 1 titik 10 ampere dan 5 ampere. Berarti yang masuk 10 sama 5. Dan arus listrik yang keluar dari titik itu 4 ampere, 8 ampere, dan X ampere. Berapakah X? Nah, bikin dulu diketahui. Yang masuk, karena di sini tidak dicantumkan I1, I2, I3 nggak masalah. Kalian bikinkan aja supaya kalian lebih memahaminya lagi. Maka I1 dan I2 anggap masuk. Sementara sisanya I3, I4, dan I5 itu keluar. Nah, yang masuk 10 sama 5. Yang keluar 4, 8, dan X. Nah, secara kasarnya, tanpa rumus ya, gampang ini. Nah, yang masuk sudah berapa? 10 sama 5 kan 15 yang masuk ya. Sementara yang baru keluar berapa? 4 dan 8. Berarti yang keluar kan baru 12. Lagi berapa belum keluar? Kan bisa tahu kan? Nah, jadi kan 3 yang belum keluar. Berarti X-nya itu pasti 3. Nah, bagaimana sih matematisnya? Ya, perhatikan. Ikuti rumus yang Pak berikan tadi.
Sigma I masuk sama dengan sigma keluar. Sigma I keluar. Jadi yang I masuk I1 sama I2. Berarti I1 tambah I2. Kemudian yang keluar I3 tambah I4 tambah I5. Seperti ini dia matematis formulanya ya. Nah, setelah itu kalian masukkan angkanya. Ini 10, I2-nya 5, I3-nya 4, I4-nya 8, I5-nya X. Nah, kalau udah seperti itu jumlahkan. 10 tambah 5 berapa? Harus ingat tuh. Sampai nggak bisa menjawab, 10 tambah 5 nggak tahu. 4 tambah 8 berapa? 10 tambah 5, 15. 4 tambah 8, 12. Berarti 15 sama dengan 12 tambah X. Jadi X-nya berapa? Pindah ruas. X sama dengan 15 dikurang 12. Dapatnya 3 ampere. Seperti yang Pak bilang tadi, kalau tanpa menggunakan rumus kan sudah cara gampang itu. Yang masuk 15, yang baru keluar baru 12. Berarti yang belum keluar berapa? Kan bisa 3. Ya, bagi 3 belum keluar. Jadi X itu pasti 3. Nah, matematisnya seperti ini. Ya. Kemudian kalian ngerti ya. Nah, contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua, ini Pak perhatikan, Pak berikan dalam bentuk gambar. Kalau yang tadi kan tanpa gambar. Nah, sekarang Pak berikan contoh dalam bentuk gambar. Perhatikan gambar. Besar arus dari A ke O 8 ampere. Dari B ke O 10 ampere. Dari O ke C 9 ampere. Tentukan besar dan arah arus listrik pada cabang OD. Jika arus dari O ke E 4 ampere dan 8 ampere. Nah, Bapak ajarkan ke kalian tanpa menggunakan rumus. Bagaimana cara cepatnya kalau kita mengerjakan soal ini tanpa rumus. Nah, intinya kalian harus ingat, cara menjawabnya ya gampang aja. Yang penting kalian kuasai dulu matematikanya, menjumlah sama kurang-kurangan. Kalau jumlah-jumlahan kalian sama kurang-kurang nggak bisa ya nggak bisa kalian jawab. Ya. Nah, kemudian kalian harus tahu yang masuk berapa aja, terus yang keluar berapa saja. Nah, itu aja. Ya. Berarti yang masuk tadi kan AO. AO-nya 8. Kemudian yang masuk lagi adalah BO. BO-nya 10. Jadi sudah berapa yang masuk? Yang masuk kan sudah 18. Ya. Berarti yang masuk sudah 18. Nah, terus sekarang jika OE-nya 4, jika OE-nya 4, itu kan OE-nya keluar. Terus OC-nya keluar. OC-nya 9. Jadi yang keluar sudah berapa? Kan baru 13. Nah, lagi berapakah yang belum keluar? Tadi yang masuk 18. Sekarang yang keluar baru 13. Jadi yang belum keluar lagi 5. Jadi OD-nya ketika OE-nya 4 ampere, maka OD-nya 5 ampere. Ingat tuh ya, 5 ampere. Tapi ketika OE-nya 8 ampere, berapakah OD-nya? Ingat itu keluar ya, OD-nya berarti ke arah luar. Keluar cabang. Ya. Kuat arusnya keluar. Kalau OE-nya 8 ampere, tadi yang masuk 18 ampere. Sekarang berapakah OD-nya jika OE-nya 8 ampere? Berarti tambahkan dulu yang ini. Yang 9 ampere, OC-nya tambahkan dulu OC tambahkan dengan OE. OC-nya 9, OE-nya 8, berarti 9 tambah 8 kan 17. Nah, sementara yang keluar, sementara yang masuk 18, yang keluar baru 17. Berarti yang OD-nya lagi berapa yang belum keluar? Berarti lagi 1. Jadi, OD-nya 1 ampere, berarti arahnya keluar, ya.
Itu tanpa kalian menghitung. Nah, sekarang secara matematisnya gimana? Nah, kalian enaknya mana? Nah, andai kata ini tipe soal ulang harian dalam bentuk pilihan ganda tanpa kalian orek-orek. Kalau kalian tipenya udah bisa menguasai seperti ini, kalian bisa menjawabnya. Nah, bikin dulu diketahui. I masuk, AO-nya 8 ampere. BO-nya 10, berarti sudah 18 ya. Kemudian yang I keluar 9 ampere. IOE-nya 4 ampere dan 8 ampere. Berapakah IOD-nya? Yang pertama dulu, yang 4 ampere ya kita bahas. I masuk sama dengan I keluar. 8 tambah 10. IAO tambah IBO sama dengan IOC tambah IOD tambah IOE. Masukkan angkanya. 8 tambah 10 sama dengan 9 tambah IOD tambah 4. 8 tambah 10, 18. 9 tambah 4, 13. Jadi 10 sama dengan 13 tambah IOD. IOD 18 dikurang 13 dapatnya 5 ampere. Seperti yang Pak bilang tadi, tanpa gunakan rumus ini kan udah dapat tadi 5 ampere. Nah, bagaimana yang ketika OE-nya 8 ampere? Sama juga caranya. Tinggal kalian memasukkan angkanya dulu. 8 tambah 10 sama. Tinggal kalian 9 tambah 8 aja. Dapatnya 17. Jadi IOD sama dengan 18 dikurang 17. Dapatnya 1 ampere. Kemana arahnya semuanya? Arahnya keluar. Ya, itu soal yang kedua ini. Terus yang terakhir. Yang terakhir juga Pak berikan. Yang terakhir ini kombinasi ya. Masuk, keluar, keluar, masuk lagi. Yang keluar dianggap masuk, berarti diminta keluar lagi. Nah, bagaimana sih maksudnya Bapak? Oke, perhatikan contoh soalnya deh. Nah, seperti ini. Sekelompok siswa melakukan suatu percobaan dengan rangkaian seperti berikut. Pada ampermeter A2 terbaca angka 300 mA. Pada ampermeter A3 terbaca angka 250 mA. Dan pada ampermeter A5 terbaca angka 700 mA. Berapakah angka yang terbaca pada ampermeter A1? A1 ditanya ya. Dan ampermeter A4, berarti A1 sama A4 ditanya. Sementara A2, A3, dan A5 sudah diketahui. Berarti kan ada dua kondisi. Nah, ya, kondisi yang pertama, kalian menganggap ini A1-nya masuk, A2, A3, A4 itu keluar. Dan kondisi kedua, kalian menganggap A2, A3, A4 itu sebagai masuk, sementara yang keluar A5. Dah, bikin dulu diketahui. I masuk, ya kondisi satu ini ya, I A1. Sementara yang di tengah ini, A2, A3, A4 sebagai keluar dan sebagai masuk. Ya, sebagai I keluar dan I masuk. Seperti itu. Yang diketahui cuma 2 aja, sementara I keluarnya 700 mA di A5. Nah, tanpa kalian hitung-hitung tanpa kalian menggunakan rumusnya, kalian bisa menjawab sudah. Ya, yang keluar kan sama dengan yang masuk, atau yang masuk sama dengan yang keluar. Kalau yang keluarnya A5, besarnya 700 mA, maka yang masuk pasti sama. Nah, yang masuk kan A1. Berarti A1-nya udah pasti 700 mA. Kalau kalian sudah tahu yang sudah masuk A1-nya 700 mA, ya gampang. Yang masuk 700 mA. Terus yang keluar A2, A3. A4-nya belum diketahui. A2 sama A3 berapa jumlahnya? Nah, jumlahnya kan 550. Yang masuk 700, yang keluar baru 550 lagi. Berapa yang belum keluar? Berarti yang belum keluar, berarti lagi berapa? 150 mA. Maka 4 jawabannya adalah 150 mA. A1-nya sama dengan A5. A1-nya besarnya 700 mA. Itu tanpa kalian menggunakan rumus. Langsung. Ya. Nah, bagaimana kalau kita menyelesaikan dengan rumus? Ya, ikuti formula yang dapat berikan sebelumnya. I masuk sama dengan I keluar. Kita bahas dulu. Ya. Di kondisi 2. Karena kalian nggak bisa menjawab kondisi 1. Kenapa? Karena A1 kalian nggak tahu. Nah, untuk menjawab A1 ini kelas berangkat dari A2. Nah,
kalian bisa menjawab di A1 dengan catatan kalian langsung melampaui batasan yang ini ya. Nah, bisa saja. Nah, tapi Pak ikuti instruksi supaya ikutin tahap demi tahapnya. Tapi kalau kalian sudah mengerti, nggak masalah. Pak bahas tahap demi tahapnya. Jadi kalian selesaikan dulu yang di kondisi 2. Antara A2, A3, A4 sama A5. Jangan dulu ke A1 ya. Nah, kita bahas dulu. Berarti yang dianggap masuk kan A2, A3 dan A4, sementara yang keluar A5. Berarti kuat arus yang di ampere meter 5. Ya, masukkan aja di sini. Berarti yang I masuk I A2 ditambah I A3 tambah I A4 sama dengan I A5. Nah, seperti itu. Baru masukkan angkanya. Di ampere meter apa saja sudah diketahui nilainya. Masukkan. Berarti di ampere meter 2 sama 3 yang sudah ada angkanya. Sama di ampere meter 5. Masukkan aja. Jadi 300 tambah 250 tambah kuat arus di ampere meter 4 sama dengan 700. Jadi 300 tambah 250 dapatnya 550 tambah I4 sama dengan 700. I4 sama dengan 700 dikurang 550 dapatnya 150 miliampere. Jadi kuat arus yang terdapat di ampere meter 4 itu besarnya 150 miliampere. Nah, sementara yang terakhir sekarang yang ditanya adalah kuat arus di ampere meter A1. Sama, I masuk sama dengan I keluar. I masuk sama dengan I keluar, yang masuk A1. Yang keluar A2 tambah A3 tambah A4. Masukkan aja 300 tambah 250 tambah 150 dapatnya 300 miliampere. Nah, seperti yang Pak sampaikan tadi, kalau tanpa hitung-hitungan, kalau kalian sudah mengerti konsepnya, tanpa kalian versi yang ini kalian udah bisa tadi I masuk sama I keluar, A1 sama dengan A5 boleh, nggak harus seperti ini ya. Ini ya Pak mengikuti step by stepnya ya supaya kalian mengerti ya. Jadi seperti itu. Oke, itu yang bisa Pak berikan contoh soalnya sebanyak 3 dan materi di hukum Kirchhoff beserta contoh soalnya ya sampai di sini. Semoga kalian mengerti materi di hukum Kirchhoff. Untuk berikutnya, Bapak akan membahas di video berikutnya tentang rangkaian seri. Ya, silakan kalian pelajari contoh soal tadi di hukum Kirchhoff dan kalian jawab modul latihan soal di modul 2. Meskipun belum Bapak instruksikan kalian menjawab, silakan kalian udah coba. Ya, cari materi sesuai dengan cari soal sesuai dengan materi yang sudah Bapak berikan. Ya, sampai ketemu kembali di video berikutnya. Video hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa